Salam jumpa kembali lewat renungan harian HKBP ST Mekar. Pada pagi ini, minggu yang kedua, akhir pekan, Sabtu tanggal 10 Mei 2025. Saudaraku yang kekasih, mari kita dengarkan firman Tuhan yang diangkat dari kitab Keluaran pasal 35 ayatnya yang ke-29. Demikian kebenaran firman Tuhan. Semua laki-laki dan perempuan yang terdorong hatinya akan membawa sesuatu untuk segala pekerjaan yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa untuk dilakukan. Mereka itu yakni orang Israel membawanya sebagai pemberian sukarela bagi Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, gedung apakah yang punya arti? Bagi umat Israel, ada dua bangunan yang dianggap penting saat berada di padang gurun, yakni ada kemah dan kemah suci. Kemah merupakan tempat tinggal mereka sehari-hari. Tiap keluarga memiliki yang mereka butuhkan, memiliki berbagai kegiatan. Di kemahlah aktivitas makan, tidur, dan proses memelihara keluarga berlangsung. Kemah menjadi tempat berteduh, baik waktu siang maupun malam hari. Relasi antara orang tua dan anak, begitupun ikatan persaudaraan, tumbuh dan terbentuk, saudaraku, di dalam kemah itu. Sebagai bangsa yang mempunyai dan mengalami tuntunan Tuhan Allah, terlebih pada saat itu mereka sedang menuju negeri yang dijanjikan oleh Allah, ada satu tempat lagi yang dianggap penting, yaitu kemah suci, saudaraku. Dalam bahasa asing disebut tabernacle, diindonesiakan tabernakel. Inilah tempat yang disebut tempat kediaman Allah. Ibadah dan persembahan berlangsung di tempat ini. Kekhususan kemah suci ini, model bangunannya bisa dipindah-pindah. Rancangan bangunan demikian disesuaikan dengan kondisi bangsa Israel saat itu. Mereka tengah di padang gurun, mereka bergerak dan berpindah-pindah dalam perjalanan ke negeri Kanaan yang disebut berlimpah susu dan madu. Firman Tuhan merupakan penggalan dari bagian yang menggambarkan proses pembangunan kemah suci. Hal menarik adalah seluruh unsur bangsa itu berkontribusi, baik perempuan maupun laki-laki. Semua pihak menyumbang demi berdirinya kemah suci itu. Ada yang punya kain disumbangkan, ada yang punya bulu domba disumbangkan. Bahkan mereka yang punya barang dan benda berharga seperti permata, emas, perak, mereka tidak ragu-ragu mempersembahkannya demi berdirinya kemah suci. Luar biasa. Semua tergerak dan terdorong untuk memberi andil dalam pembangunan kemah suci. Sebuah contoh pola partisipatif yang patut ditiru, gotong royong iman. Saudaraku, jelas bahwa kemah suci merupakan kebutuhan utama dan penting buat bangsa itu. Mereka rindu dan haus melakukan perjumpaan dengan Allah secara teratur. Kemah suci menjadi tempat yang bisa mewadahi kebutuhan rohani mereka. Di mata mereka tidak cukup punya kemah pribadi, harus juga hadir
kemah suci dalam kehidupan keagamaan bersama mereka. Tidak cukup membangun kehidupan sehari-hari di kemah masing-masing. Perlu juga kemah suci yang menyatukan iman mereka satu sama lain. Dan terjaganya relasi kokoh antara Israel dengan Allah. Ibadah atau doa pribadi di kemah sendiri-sendiri harus dilengkapi dalam ibadah dan doa di kemah suci secara kolektif bersama-sama. Berangkat dari sana, saudaraku, kita berkaca sejak dulu hingga kini orang menghormati yang ilahi mau menyisihkan harta bendanya. Potensi pribadi yang mereka miliki menjadi potensi kolektif. Mereka memberi secara sukarela, artinya tidak merasa terpaksa atau dipaksa, namun lahir dari kesadaran, kecintaan, dan perasaan tanggung jawab. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah hal ini mengingatkan kita juga atas bangunan fisik tempat ibadah. Bangunan itu bukan sekedar batu bata, semen, pasir, besi, dan unsur bangunan lainnya. Gedung ibadah itu merupakan kecintaan dan rasa hormat kita kepada Tuhan. Kurang pas jika kita menyatakan mengasihi Allah, lalu tempat ibadahnya terbengkalai, rusak di sana sini, dan dibiarkan tidak teratur. Sementara itu kita punya potensi memberi sekecil apapun, saudaraku. Tuhan tidak menetapkan pemberian khusus dalam jumlah tertentu. Tuhan meminta orang yang untuk memberi sesuai dengan karakter mereka. Siapa yang murah hati? Orang-orang diminta untuk memberikan berbagai macam pemberian. Mereka tidak harus memiliki satu hal tertentu untuk dapat memberi. Namun Tuhan tidak suka melihat orang di tengah kemah suciannya dengan hanya omong doang, atau hanya omon-omon, sudah tidak berbuat, kritiknya selangit. Anehnya ada pula orang-orang di tengah kemah suci justru merasa tokoh yang dihormati tanpa perbuatan apapun untuk keberadaan keberlangsungan pelayanan di sana. Karakter-karakter sedemikianlah, saudaraku, justru kehadirannya tidak diperlukan lagi, sebab hanya menambah beban dan mempengaruhi orang yang tadinya setengah hati justru menjadi gagal memberi persembahan, sumbangan, dan hati yang berbuat demikian demi semarak kerajaan Tuhan di bumi ini, di tengah gereja milik. Marilah lakukan sesuatu yang boleh menyenangkan hati Tuhan melalui praktik hidup Kristiani dalam kepatuhan dan penyerahan diri kita, saudara. Amin.
Yesus abadi, kepunyaanku. Aku